Kalau bukan karena kedahsyatan Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus, kami tidak ada sebagaimana kami ada saat ini. Begitu berat tantangan-tantangan di hadapan kami. Tetapi kami percaya dan yakin bahwa Engkau Allah tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami orang percaya. Itu sebabnya Bapa, kami tetap berpegang teguh, mengandalkan Engkau, dan penuh pengharapan kami hanya kepadamu. Siang ini kami akan mendengar bagian daripada firman-Mu yang akan menjadi kekuatan buat kami, supaya kami jangan lalai, supaya kami jangan sembrono, supaya kami jangan acuh tak acuh, tetapi sungguh-sungguh kami fokus. Sebab Engkau sesungguhnya ingin membela kami di dalam segala hal, sehingga kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bapa, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Allah. Yang percaya diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan membuka surat rasuli dari 2 Petrus pasal 3, pembacaan ayat 18. Saya akan membaca, saudara-saudara. Mari kita baca dulu bersama-sama. Setelah itu saya akan ulangi, saya membaca sendiri. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Puji Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki ada pertumbuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama-tama perlu diperhatikan, yaitu saudara-saudara, bertumbuh di dalam kasih karunia. Ada juga bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kita. Ada juga bertumbuh di dalam iman percaya kita. Tetapi pada pagi hari ini atau siang hari ini, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kasih karunia adalah sesuatu anugerah dari Allah Bapa kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerima. Tidak layak orang itu sebetulnya untuk menerima kasih karunia. Itulah kasih karunia yang Allah berikan buat kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan menghendaki supaya kita bertumbuh. Apa itu? Kasih karunia dan pengenalan. Kita harus mengenal kepada Tuhan kita. Saudara-saudara, mengapa orang Kristen disebut orang percaya? Karena dia percaya akan karya Yesus yang sudah membeli kembali, dibayar tunai dari orang-orang yang berdosa, ditebus dari dosa itu. Sehingga yang seharusnya orang-orang itu masuk kepada maut, yaitu neraka, dipindahkan. Itu kasih karunia. Menjadi hidup kekal bersama dengan
Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, kita perlu pengenalan kita semakin bertumbuh. Bahwasanya sejak Yesus datang ke dunia ini, saudara-saudara, untuk apa? Menolong manusia yang berdosa. Kapan adanya dosa? Dosa itu sebetulnya diawali asal muasalnya itu dari sorga. Dosa itu dari sorga. Kapan itu terjadinya? Di dalam Alkitab ditulis, di dalam kitab Yehezkiel, bahwa di sorga pada waktu itu, saudara-saudara, semua malaikat-malaikat bersuka cita. Karena ada satu malaikat yang diangkat oleh Allah Bapa kita menjadi penguasa untuk sorga. Puji-pujian. Malaikat itu namanya Lucifer, saudara-saudara. Semua keberadaan di sorga, Lucifer yang atur. Begitu sempurnanya ciptaan Tuhan yang satu ini. Tetapi Alkitab berkata, satu waktu ditemui kecurangan. Dia timbul di dalam hatinya ambisi untuk duduk di tahtanya Allah. Dan pada waktu itu Lucifer di sorga ditangkap. Berikut dengan malaikat-malaikat lain yang menjadi pengikutnya, dilemparkan ke bumi. Bumi sudah diciptakan oleh Tuhan. Jadi kacau balau oleh karena Lucifer yang menjadi iblis bersama setan-setan yang ada di dunia itu. Jadi saudara-saudara, yang kita hadapi itu malaikat yang sudah menjadi iblis karena dia ingin memberontak. Tetapi akhirnya dia dijatuhkan ke bumi menjadi iblis. Lalu kemudian Tuhan menciptakan Adam. Dan Tuhan berfirman kepada Adam, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Boleh kamu makan buahnya. Tetapi tentang pohon yang di tengah-tengah itu, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Pada waktu kamu makan, kamu akan mati. Itu pesan daripada Tuhan kepada Adam. Lalu Tuhan menciptakan, menjadikan dari tulang rusuk Adam seorang wanita yang cantik jelita dan diberi nama Hawa. Saudara-saudara, sebab Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Harus ada pasangan. Maka dijadikanlah seorang perempuan. Wah, luar biasa saudara-saudara. Lalu apakah Adam, pesan daripada Tuhan disampaikan kepada Hawa? Alkitab memang tidak menulis. Tetapi keyakinan kami semua bahwa pesan itu disampaikan kepada Hawa. Di tengah-tengah Taman Eden ada pohon kehidupan dan juga ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini tidak boleh dimakan nih yang kedua ini. Tetapi pada waktu itu, saudara-saudara, yang biasanya Allah turun ke taman, selalu bisa berbicara tatap muka dengan Adam dan Hawa. Satu waktu, Hawa berjalan sendirian. Dia ingin tahu buah daripada pohon yang dilarang dimakan itu. Pada waktu itu setan atau iblis memasuki ular. Saudara-saudara, ular. Nah, ular pada waktu itu masih bisa berbicara. Saudara tahu ular lidahnya bagaimana? Lidahnya itu stereo, cabang. Shh, shh, gitu. Jadi dia berkata kepada Hawa, Hawa, bukankah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan? Mendesis suaranya saudara-saudara. Hawa langsung menjawab,
bukan begitu. Semua boleh dimakan. Tetapi tentang pohon ini, kami tidak boleh memakannya. Sebab pada waktu kami memakan, maka kami akan mati. Sebetulnya kamu tidak mati. Tetapi matamu akan terbuka. Dan engkau akan menjadi seperti Allah. Kaget saudara-saudara, itu perempuan dijanjiin kalau kamu makan buah itu tidak mati. Tetapi kamu akan seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Namanya perempuan. Udah langsung dia deketin tuh buah, dipetik. Kok suaminya diem aja si Adam di belakang? Kok nggak ngelarang? Udah kalah pengaruh. Jadi istri berkuasa dominan itu sudah ada sejak di Taman Eden. Kalau si istri jalan-jalan di mall, lalu ada lihat satu counter sedang mendemonstrasikan produk-produk. Si istri langsung terpikat pengen mendengarkan. Apa itu produk untuk apa? Suaminya sudah narik-narik tangannya supaya jangan kegoda sama sales itu. Tapi si istri tetap memberontak. Entar dulu si Pak, entar dulu si Pak. Suami sudah khawatir. Memikirkan dompet tidak tebel-tebel amat. Dan juga bukan menjadi kebutuhan. Ternyata memang akhirnya si istri kegoda. Belilah panci yang mengkilap, yang belakangnya panci bisa dipakai buat ngaca kalau cermin di rumah sedang pecah. Sama ini Hawa. Buah itu dipetik. Dia tidak tanya suami. Dia makan itu buah. Suaminya lihat. Kok nggak mati? Kok nggak mati? Katanya mati. Jadi ketika Hawa nyodorin buah ke dia terima. Dia makan. Saudara, apa yang terjadi setelah Hawa dan Adam makan buah itu? Ingat nih, perempuan awal muasalnya dosa di dunia nih perempuan. Dari perempuan dulu. Ya. Kemudian saudara-saudara, kok nggak mati? Dimakan. Tetapi yang terjadi ketika makan buah itu Adam dan Hawa merasa telanjang, malu. Kok dulunya nggak apa-apa? Dulunya juga telanjang di Taman Eden. Karena waktu itu kan nggak ada orang jualan kain cita. Belum ada pabrik tenun. Tapi nggak apa-apa. Kenapa nggak ngerasa malu? Sebab dibungkus dengan pakaian kemuliaan. Tetapi ketika dia berdosa, ketika mereka berdosa, kemuliaan itu tercampak, maka dia langsung malu. Ketika malu, si Adam mencari daun-daun pohon. Dipetiknya daun-daun itu. Daun yang lebar, dipakai tutup, dipakai tutup. Usaha manusia untuk menutupi dosa tidak bisa dilakukan oleh manusia. Apapun usahamu. Jadi ketika pada waktu itu ada suara Allah turun ke taman, langkahnya begitu jelas dikenal oleh Adam dan Hawa. Saudara-saudara, Adam dan Hawa takut. Dia sembunyi di pohon-pohon. Lalu Allah memanggil, Adam, Adam, di mana engkau? Padahal Allah tahu dia ada di mana. Lalu Adam menjawab, aku di sini Tuhan. Apa yang telah engkau lakukan? Perempuan yang Tuhan kirim buat saya, dia ngebujuk saya makan buah itu. Lalu si istrinya menjawab, itu ular yang nipuin saya. Bukan saya yang salah, itu ular. Lempar-lemparan kesalahan saudara-saudara. Di situ Allah marah.
Sejak itu tuh perempuan dan ular kena kutuk. Adam kena kutuk. Dengan susah payah kamu Adam mencari rezekimu. Apa yang kamu tanam hasilnya rumput duri. Penderitaan semata-mata. Kepada perempuan kamu susah payah waktu melahirkan. Tetapi kamu birahi kepada suamimu. Hei ular, engkau akan makan tanah dan hidupmu menjalar terus di bumi. Semuanya kena kutuk. Keturunanmu akan diinjek oleh keturunan manusia. Dan engkau akan menggigit tumit manusia. Kutuk. Sejak itu dosa. Nah saudara-saudara, untuk menebus dosa itulah, karena kasihan daripada Allah Bapa, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dosa, kematian harus ditebus dengan kematian manusia. Tapi makan buah itu enggak mati kok. Mati saudara, yang mati apanya? Bukan tubuh jasmaninya, yang mati rohaninya. Rohnya yang mati. Maka ketika setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia percaya, dia dibaptis, lalu dia terima Roh Kudus. Ya, jadi setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus adalah ciptaan baru. Yang diciptakannya apa? Rohnya yang mati tadi menjadi manusia baru. Namanya manusia batinia. Atau manusia rohania. Jadi ada dua nih manusia nih. Ada dua unsur. Manusia lahiriah, yang sekarang nih, ini lahiriah. Ada di dalamnya manusia batinia. Atau rohania. Jadi saudara-saudara, sejak Yesus datang ke bumi, sampai Yesus disalib, mati, dikuburkan, dan bangkit. Untuk apa? Menebus kita. Ditebus kita. Yang tadinya kita dikuasain dosa. Kita budaknya dosa. Hidup sehari-hari dosa semata-mata. Tetapi dengan kematian Yesus dan kita menjadi percaya, maka kita dibeli. Dengan harga tunai. Dibayar lunas. Maka kita bukan lagi budak dosa. Tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan. Hebat ya. Saudara, kita yang tadinya orang berdosa sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Kita harus ingat kasih karunia-Nya. Jangan lupa kasih karunia-Nya. Jangan lupa saudara-saudara. Jangan melupakan kasih karunia-Nya, yaitu menyelamatkan hidup saudara yang seharusnya masuk ke api neraka, tetapi dipindahkan oleh kematian Yesus Kristus. Dia masuk ke dalam sorga. Luar biasa, itu namanya saudara-saudara, kita supaya bertumbuh pengenalan kita kepada Yesus. Jadi kita ini beruntung. Untuk umat Tuhan yang sekarang kita beruntung. Karena setiap orang yang percaya maka ada Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggalnya di mana? Di dalam manusia. Tapi apakah di kepala? Betul di dalam manusia, tapi bukan di kepala. Apakah di dengkul? Bukan juga. Di mana? Di dalam roh kita. Di dalam roh kita. Ya. Dia tinggal di dalam roh kita. Jadi roh kita yang sudah dihidupkan, dijadikan ciptaan baru itu, Roh Kudus di situ. Tuhan memimpin kita karena Allah itu roh. Allah itu roh. Tuhan memimpin kita lewat roh. Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita lewat rohnya kita. Jadi pesan-pesan dari Tuhan disampaikan kepada Roh Kudus bilang kepada roh kita. Roh kita bilang kepada pikiran kita. Jadi orang yang ada
hidup bergaul karib dengan Tuhan, dia tidak mau menuruti pikiran semata-mata, tetapi menuruti, apa ya Roh Kudus, perlu nggak saya pergi ke sana? Tuhan, perlu nggak saya pergi ke sana? Tuhan ngasih tahu lewat Roh Kudus, sebaiknya kamu nggak usah lewat sono. Di sono itu banjir, jadi kamu lewatnya sono. Nah, kalau kita, itu kalau orang yang terlatih, kerasa lembut banget. Ya, pemberitahuan. Ah, kayaknya jangan ke sono. Muter-muter kita lewat sono. Ah, gitu. Nah, itu yang disebut kepekaan. Kita harus peka dengan suara Roh Kudus. Gimana kita bisa peka? Bisa tajam gitu, bisa tajam. Ya harus dilatih, harus dilatih. Karena tubuh kita kan dilatih. Saya tiap hari pagi sore jalan kaki. Dari kecil saya seneng lari. Sampai gede, sampai udah 76 tahun. Baru saja sebulan yang lalu merayakan ulang tahun pernikahan ke-50. Pernikahan ke-50, ini dengan istri saya perempuan yang ada di depan. Saudara-saudara, itu saya melatih badan saya, melatih dengkul-dengkul saya, sebab kekuatan manusia itu terletak di dengkul. Kita kalau dengkulnya kuat, sampai masa tua kuat. Jadi kita perlu dilatih. Itu latih fisik namanya, latih tubuh. Lalu jiwa, kan manusia ada 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa dilatihnya bagaimana? Jiwa itu perasaan, pikiran, emosi, ya, itu jiwa, adanya di jiwa. Latihannya gimana? Dari kecil, kita udah sekolah PAUD atau TK, terus sekolah SD, SMP, SMA, universitas, lalu ikut kuliah segala itu latihan jiwa, jadi orang pinter. Roh, gimana roh? Dilatih enggak? Ya harus dilatih. Supaya hubungannya roh ini dengan roh kita itu jelas. Lalu tindakan hidup kita berdasarkan pimpinan roh. Itu kehidupan manusia. Jadi saudara-saudara, kita ini beruntung ada Roh Kudus. Zaman murid-murid Tuhan Yesus, waduh sedih Tuhan Yesus. Makanya khotbah saya kasih tema, kok bisa murid-murid tidak mengenal Yesus? Kok bisa murid-murid tidak mengenal Yesus? Padahal murid-murid itu bergaul dengan Yesus. Pelayanan dengan Yesus. Kemana-mana dengan Yesus. Makan bareng dengan Yesus. Pokoknya kemana-mana ada Yesus, ada murid. Tapi kok temanya khotbah siang ini, kok bisa murid-murid tidak mengenal Yesus? Ayo kita lihat isinya. Kita akan membuka Injil Yohanes. Injil Yohanes ini contoh. Contoh pertama, murid-murid kok bisa tidak mengenal Yesus. Padahal kemana-mana pergi bareng. Ketemu orang ya bareng. Memberitakan kerajaan sorga ya bareng. Tapi kok nggak kenal. Nah saudara-saudara, kecewa tuh Tuhan Yesus. Ya. Nah yang pertama diambil dari Yohanes 20. Ayat 11 sampai 18. Tampilkan dulu. Ya. Saudara, saya baca. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, Maria menjenguk ke dalam kubur. Maria ini pagi-pagi ini perempuan saudara-saudara, namanya Maria Magdalena. Maria Magdalena. Dia pernah sebagai perempuan yang kerasukan 7 roh jahat, 7 setan. Ya. Kemudian datang kepada Yesus, sudah perempuan yang gila ini, namanya Maria Magdalena, dijamah Tuhan Yesus, dia sembuh. Lalu dia dengan kekayaannya,
Dia melayani Tuhan Yesus dan juga ikut Tuhan Yesus pelayanan kemana-mana. Itu Maria Magdalena. Ketika Tuhan Yesus dikubur, pagi-pagi benar Maria Magdalena ke kuburan. Tetapi dari jauh dilihat, kok kuburannya batu yang nutupin lubang kubur, kok ngablak. Tahu ngablak? Dari Ukraina ini bahasanya. Dia deketin, kok tempat batu, tempat Yesus baring kosong. Wah, dia lari pulang ke Yerusalem. Ngasih tahu murid-murid. Itu guru kita nggak ada. Nggak ada di tempat terletak dia terbaring, nggak ada. Murid-muridnya lari. Pada nengok. Nengok bener Tuhan Yesus nggak ada. Maria yang tadi udah pulang, balik lagi tuh. Bayangin dia perempuan bolak-balik. Nyampe di situ, itu murid yang lain, Petrus dan Yohanes sudah balik. Tinggal Maria sendirian. Nah, ini yang sedang kita baca. Tetapi Maria berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam. Dia penasaran sambil nangis. Dia ngeliat ke dalam lubang kubur. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu tanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Gitu kira-kira ya. Menggetar suaranya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Waktu dia ngomong begitu, dia di belakang kayak ada orang. Dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di belakangnya. Ada Yesus. Nih Maria ya, yang sudah bergaul karib dengan Tuhan. Nih apa kan? Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kok dia nggak tahu? Dia nengok ke belakang kan lihat dong orang itu. Tuhan Yesus nggak berubah. Sejak bangkit dari kubur, nggak ada yang berubah. Tidak ada yang aneh. Kalau dilihat tangannya ada tetap bolong. Tapi kenapa Maria tidak kenal dengan orang yang berdiri di depannya itu, saudara? Ya, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Yesus ngomong nih kepada Maria, ya. Karena Maria tuh nggak manggil. Kalau kenal kan pasti manggil dong. Kalau kenal kan pasti pengen megang, pengen meluk gitu. Atau pengen nyembah di kaki. Itu enggak. Artinya Maria masih belum kenal. Lalu kata Yesus ngomong, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Yesus sengaja nanya. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Yesus malah disangka tukang kebon, nungguin taman. Lalu berkata kepada Yesus Maria, dia ngomong begini, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil Yesus, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Tuh, dia masih belum mengenal Yesus. Ya, makanya saya bilang, kok bisa ya murid-murid tidak mengenal Yesus, tema khotbahnya. Lalu ayat 16, kata Yesus kepadanya, kasihan nih Yesus, heran nih. Aduh, Yesus sedih nih, orang yang sudah disembuhin, kok bisa nggak kenal dia, sedih. Lalu Yesus berkata begini, "Maria." Nah, begitu keluar kata-kata yang berwibawa, lembut, penuh kasih sayang. Perhatikan saudara. Ya, Maria berpaling, baru ngeliat kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," guru, sambil nyembah. Baru ngeh. Ya ampun, saudara-saudara hati-hati.
Saya terus terang aja sudah sekian tahun nggak khotbah di sini. Tapi melihat ibu gembala, saya mobil lagi baru nyampe, lihat ibu gembala datang turun mau masuk. Langsung saya panggil saudara-saudara. Ibu, saya buka jendela. Pak Pandu, saya harus kenal. Ini murid Yesus, nggak kenal sama Yesus. Lama baru kenal. Ini hati-hati saudara-saudara. Itu yang ke-1. Maria Magdalena hampir melupakan Tuhan Yesus. Ini contoh yang kedua, murid tidak kenal Yesus. Kita buka Lukas, Injil Lukas, pasal 24. Lukas, pasal 24. Ayat 13. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Ya, ini 2 orang murid. Jadi peristiwanya itu bahwa Yesus bangkit, saudara-saudara. Padahal Tuhan Yesus sudah ngasih tahu berkali-kali waktu masih hidup. 3 kali, ya, waktu masih hidup. Anak manusia nanti akan dibunuh. Tetapi akan bangkit dari antara orang mati. Akan bangkit dari antara orang mati. Udah ngomong berkali-kali kepada murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Perempuan-perempuan yang datang dari kuburan ngasih tahu Yesus sudah bangkit. Tetapi murid-murid lelaki enggak percaya. Nih, ya, saya baca ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jauh saudara, ya, 7 mil. Dan mereka bercakap-cakap, ada 2 orang murid Yesus. Namanya yang satu Kleopas, 2 orang. Ngobrol di jalan. Itu ada-ada aja tuh. Perempuan-perempuan bikin sensasi aja, gosip terus. Mana bisa orang yang udah mati bangkit? Macem-macem aja itu. Nggak tahu tuh, namanya juga perempuan. Mungkin ngobrolnya begitu, nggak ada. Di sininya nggak ditulis saudara-saudara, obrolannya yang soal itu. Jadi Yesus datang nyamperin dia. Mungkin yang nggak tahu ya manggilnya Bapak atau Mas. Mas, ngobrolin apa serius banget ini kelihatannya. Nah gitu. Ditanya begitu kan 2 orang ini lagi jalan yang sambil ngobrol begini-begini. Dia kan berhenti. Nengok lihat wajah Yesus kan. Habis Yesus nanya lagi pada ngobrol apa sih ini serius banget. Dia lihat kan saudara. Tapi biar lihat dia nggak kenal. Padahal ini murid. Pelayanan kemana-mana bareng. Dia ngelihat Yesus ya nggak kenal. Malahan dia ngomong, apakah saudara satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak mendengar berita yang gempar di Yerusalem? Berita gempar orang mati bangkit yaitu Yesus. Masa nggak dengar? Lalu Yesus negor, orang bodoh. Baca itu kitab nabi-nabi, kitab Musa. Mesias itu untuk masuk kepada kemuliaan harus menderita dahulu. Wah, ini murid yang tadinya ngerasa dia lebih pinter daripada orang asing, yaitu Yesus. Tapi Yesus ngomongnya lebih hebat. Bahkan negor, orang bodoh. Mesias itu untuk masuk kepada kemuliaannya harus menderita dulu. Harus mati. Oh, dia bingung. Kan waktu bingung begitu kan lihat muka orang. Tapi nggak kenal juga. Ini kebangetan juga nih orang ini saudara. Kebangetan. Lalu Yesus terus bercerita tuh. Siapakah itu Mesias. Tapi tetap tuh tidak kenal. 2 orang ini tetap nggak kenal. Akhirnya nyampe di kampung Emmaus. Jalan kaki ini nyampe. Yesus sedih. Ilah nih anak, lu kemana-mana ikut gua. Makan roti kenyang ikut gua. Kok sekarang lu bisa gak kenal begini nih?
Tapi Tuhan Yesus nggak pakai gua-gua ya saudara, ini mah Pak Pandu yang pakai gua. Supaya saudara mudah menangkap aja. Ya. Kok bisa nggak tahu saya gitu. Jadi udah nyampe, udah tahu nih si orang dua nih. Tuh Pak, rumah saya. Tapi Yesus sengaja pura-pura mau jalan aja. Pengen tahu nih orang kasihnya ada di mana. Punya kasih nggak? Kalau orang punya kasih makan, Pak ini udah malam, jangan nerusin jalan, gelap Pak. Nanti takut ada begal di sana, Bapak mendingan mampir. Yesus pura-pura aja jalan, mau terus gitu. Tapi orang ini manggil, Pak jangan pergi, udah sini aja, di sini aja. Mampir dulu, mampir Yesus. Dia masih punya kasih. Yesus tadi ngetes. Lalu udah duduk, tuan rumah, Kleopas ya, ngambil roti, ditaruh di meja. Taruh di meja. Nah, biasanya tuan rumah, orang Yahudi, tuan rumah biasanya dia yang motong-motong roti. Roti disobek, ya, nggak kayak kita di sini roti kan dipotong. Di sono mah nggak main bread gitu sobek, dibagi ke sono, dibagi ke sono gitu. Ini enggak. Ini Tuhan Yesus yang ngambil roti. Rotinya diambil sama Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menengadah, ngangkat itu roti, kemudian disobek, dibagi-bagi. Gitu. Pada waktu Yesus menengadah, pada waktu Yesus berdoa, pada waktu Yesus merobek roti dan membagi, baru kedua mata murid itu tercelik. Ya ampun, ini guru, ini Tuhan Yesus. Pada waktu dia kaget, Tuhan Yesusnya lenyap, gaib, hilang. Bes. Wah, ini dua orang, ya kenapa kita nggak kenal sejak di jalan ya? Aduh kita kok bodoh amat sih kita ini. Ya ampun. Wah jadi nggak jadi nginep tuh dia. Dia pulang lagi ke Yerusalem malam itu. Nyampe di Yerusalem, dia ngomong sama murid-murid lain. Hei, udah bangkit, saya ketemu. Pada waktu sedang ngomong-ngomong teriak-teriak begitu, Thomas muridnya Yesus itu tidak ada di situ. Gitu. Tidak ikut dengar orang-orang yang pernah ketemu dengan Yesus. Thomas tetap tidak percaya. Tidak mungkin orang mati bangkit. Itu Thomas. Sebelum aku mencucukkan tanganku ke lubang bekas paku atau memasukkan tanganku ke lambungnya Yesus, aku tidak percaya Yesus bangkit. Thomas, saudara-saudara. Jadi sudah dua nih. Kok heran ya murid kok tidak mengenal Yesus. Waduh saudara, itu mengecewakan banget. Yang ketiga, peristiwa apa yang ketiga? Kita lihat di dalam Yohanes pasal 21. Ini peristiwa yang ketiga. Murid yang tidak kenal Yesus. Ya saudara. Jadi yang pertama Maria Magdalena. Buat contoh ibu-ibu tuh yang tidak kenal Yesus. Terus yang kedua, dua orang murid yang lagi pergi ke Emmaus, ya saudara. Nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga Yohanes 21 ayat 1 ya sampai ayat 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya, saudara-saudara, kenapa nih ada di pantai Tiberias? Sebetulnya kalau murid-murid itu sejak awal dia perhatiin pesannya Tuhan Yesus, pada waktu Yesus bangkit, itu nggak usah ribut. Pergi aja ke Danau Galilea. Sebab udah pesannya Tuhan Yesus. Nanti apabila anak manusia bangkit dari mati, kamu pergi ke Danau Galilea. Kita bertemu di sana. Tapi nggak ada yang nggak ada yang mengingat. Yesus sudah ngomong berkali-kali, nggak ada yang ingat pesannya Tuhan Yesus. Makanya baru kumpul ke danau ini sesudah 8 hari, saudara-saudara. Sesudah 8 hari. Baru murid-murid sudah pada percaya, Thomas juga sudah percaya bahwa Yesus bangkit. Akhirnya dari 11 murid, ya tadinya kan 12. Yang satu kan Yudas Iskariot. Jadi ada 11. Itu bagi tugas. Kamu ngundang yang bagian glodok ya. Muridnya yang glodok.
kumpulin. Kamu bagian Pademangan ya, pergi sono, kumpulin. Nanti kita kumpul di Ancol ya, gitu kira-kira. Nah, Tiberias kita, danau ini Galilea Tiberias kita anggap aja Ancol gitu. Yang satu ke sono ya, Jatinegara ya, kumpulin tuh murid-murid yang dulu pernah ngumpul bareng. Ya, kita kumpul bareng karena ada Yesus di sana. Nah, saudara-saudara, yang 7 orang sudah datang, sudah kumpul ya di Danau Galilea. Yang 4 orang masih lagi pergi ngundangin tamu-tamu, yaitu murid-muridnya Tuhan Yesus yang lain. Saya baca. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael, ya, kemudian kedua anak Zebedius, dan kedua orang lagi. Jadi ada 7 orang kumpul di sana, ada 7 orang. Ya. Rupanya nungguin temennya yang 4 orang belum datang, Petrus dan teman-temannya pada jenuh. Nih jenuh, hati-hati saudara. Sebagai orang Kristen, ya katanya Tuhan Yesus mau datang. Sampai sekarang nih nggak datang-datang. Berita-beritanya sudah kelihatan menakutkan, tapi nggak datang-datang juga. Dari dulu juga begini-begini aja. Itu jangan sampai begitu. Ya, sekarang nih keadaan tanda-tanda zamannya sudah semakin kelihatan. Jangan saudara udah setia bertahun-tahun, pas belakangan mau kedatangan Tuhan Yesus, pas lagi nggak setia, pas lagi ngomong yang nggak enak gitu. Manalah, udahlah pokoknya mah kita biasa-biasa aja lah jadi orang Kristen. Jangan sampai, hati-hati ya saudara-saudara. Nah ini Petrus karena jenuh, dia ngomong sama teman-temannya yang 6 orang. Saya mau ngejala ikan dulu ah. Naik ke perahu dia ngejala. Teman-temannya bilang, tunggu dong, gue juga mau ikut. Jadi ikut semua tuh 7 orang tuh. Dia berangkat menjelang malam. Naik perahu, ngejala ikan. Ternyata padahal mereka itu nelayan-nelayan yang jago. Nelayan-nelayan Danau Tiberias yang jago. Tetapi sepanjang malam, kata firman Tuhan, dia tidak dapat ikan. Dia tidak dapat ikan. Karena dia kesel, tidak dapat berkat. Makanya saudara, orang yang udah pelayanan, jangan balik lagi tuh ke sekuler, hati-hati ya. Boleh kita kerja, kita pelayanan, boleh. Kerja, boleh. Tapi jangan ninggalin pelayanan. Jangan ini mah, ya gua selama bertahun-tahun pelayanan. Dapatnya pemain drum, paling capek daripada yang lain. Ngegentak-gentak, begini-begini, muter-muterin kayu. Keringat lebih banyak daripada yang main organ. Udah begitu dikasihnya juga nggak berapa duit. Ini ada bos nawarin. Lo ikut gabung gua. Ngapain? Kita tuh punya kafe, perlu pemain drum. Ya, kamu bergabung. Ganggu pelayanan gua enggak? Ya itu terserah pertimbangan kamu. Tapi kamu sekali main saya bayar 5 juta. Buset. Di gereja dapatnya kecil, itu 5 juta. Mainnya tiap malam lagi. Saudara, bayangin. Enggak saya mau itu sama Tuhan aja, enggak Memang bisa ngomong gitu. Istrinya, Pak, anak kita tahun depan SMP loh. Butuh duit loh Pak. Jangan main-main loh. Kontrakan lo belum bayar 3 bulan ini habis loh. Perpanjang gimana tuh. Suami udah mau tekad nih. Pokoknya biar kecil gue ikut Tuhan. Tapi pengaruh istri, pengaruh papa, mama, mertua. Lu mah blow on lu. Kesempatan gak ditubruk. Kesempatan itu dewa lu tahu gak? Dewa yang sayapnya ada di kaki. Kalau gak dipegang dari sekarang, gak kuber lu. Dia larinya cepet itu dewa. Dewa kesempatan namanya. Tubruk. Gitu saudara, pengaruh dunia tuh begitu. Dewa kesempatan tuh kalau lari cepet. Makanya itu dewa ya saudara kalau mau nyegat dewa kesempatan. Kan dewa itu maaf nih botaknya di depan. Tapi gondrongnya di belakang. Jadi kalau kita nyegat mau jambak rambut nggak kena karena botak. Itu sebabnya yang pinter nyegat dewa kesempatan dicegat di depan. Tapi dia berbalik jambak rambut belakangnya gitu. Itu namanya dewa kesempatan baru ke Uber. Tapi kalau enggak saudara nggak ke Uber. Jadi mertuanya ngomel tuh sama mantu. Lu ada kesempatan bukannya diterima lu. Lu berapa lama ini minta bantuan ke papa terus lu. Bukannya lu
kebutuhan. Anak lu kemarin dulu tuh, gue yang bayarin tuh uang sekolah. Ya udah runtuh. Ditinggal lah ini pelayanan, main drum. Saudara, percuma hartamu berlimpah-limpah, tetapi nyawamu binasa. Kau ikut tetap melayani Tuhan, berkat pasti mengalir. Sebab berkat yang dari Tuhan itu berkat yang kepada anak cucu menjadi berkat. Kok nggak ada yang amin ya? Haleluya. Jadi ketika dia nggak berhasil nangkep ikan, itu dia pengen balik lagi ke darat tuh perahu. Ah udah lu, yuk kita pada itu aja tuh. Mungkin udah pada datang kali temen. Sebelum nyampe ke darat, kan kabut pagi. Pagi masih jam 5, jam 6. Kan ada kabut. Ada orang berdiri di pinggir pantai. Teriak, hei anak-anak, apakah ada lauk pauk? Yang di perahu nyautin, nggak ada. Disangkanya warga kali nanyain, nggak ada. Gitu, jautinnya kasar. Lalu orang ini ngomong lagi, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu itu. Kamu pasti dapat ikan. Wah, kayaknya kok perintahnya berpengaruh banget. Langsung tuh pada megang jala, ditabur. Begitu ditabur, jalanya dapat ikan banyak. Saking dapat ikan banyak, dia lupa sama yang teriak tadi. Dia narik aja tuh jala terus. Tapi Yohanes, murid kesayangan Yesus, dia berkata, itu Tuhan. Murid yang lain pada nengok. Wah iya baru ngeh, itu Tuhan Yesus. Petrus pakai baju, terjun tuh di air, langsung dia ke darat, nyembah. Tuh saudara, contoh yang ketiga. Murid kok bisa nggak kenal Yesus. Cukup lama baru ngenalin. Kita jangan sampai tidak kenal sama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, pergaulan murid dengan Yesus. Di zaman Yesus masih hidup, murid kemana, Yesus kemana, muridnya ngikut. Pelayanan kemana, murid ngikut. Makan bareng kemana-mana. Itu selalu sama-sama. Tetapi ketika Yesus mati dan bangkit, itu nggak bisa bergaulnya kayak dulu lagi, udah nggak bisa. Ya, dia nggak bisa kayak dulu. Gua pengen ketemu Tuhan Yesus, pergi ke tempat penginapannya. Ketemu. Sekarang setelah Yesus bangkit dari kematian, itu nggak bisa begitu. Yesus sendiri yang mau datang, baru bisa ketemu. Yesus sendiri. Jadi nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi satu, enak. Kedua, ditentukan oleh Tuhan, sesuka-sukanya Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, itu sekarang. Tuhan Yesus ngirim Roh Kudus. Kita bisa ketemu Tuhan tiap waktu. Karena ada Tuhan di dalam hati kita. Itu luar biasa kan? Enak. Saudara, pokoknya itu luar biasa deh. Ya. Kenapa sih murid-murid itu nggak buru-buru ke Tiberias? Ya karena dia nggak betul-betul menyimak firman Tuhan. Kalau khotbah diperhatiin, kalau baca Alkitab betul-betul direnungin. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa merenungkan kitab Taurat ini. Dan memperkatakannya, diucapkan kalau baca Alkitab jangan dalam hati. Kalau dalam hati saudara enak-enak baca, tahu-tahu sudah baca banyak tapi pikirannya ada di teman, ada janji nih pagi ini gitu. Jadi sering gitu. Jadi yang tekun kalau lagi baca siapin waktu benar-benar. Banyak berdoa saudara-saudara. Saudara harus jadi orang Kristen kan, ada orang Kristen yang gua nih bukan hamba Tuhan nih. Udah dibaptis, udah terima Roh Kudus, tapi ngapain ya? Nah, kasihan kan? Kalau jadi orang itu ada melayani Tuhan, ada melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan itu, saudara-saudara, nah ya ini melayani pekerjaan Tuhan nih. Yang mimpin pujian melayani pekerjaan Tuhan. Itu ada waktunya, ada batas-batasnya. Tanggal segini ya, kita ada KKR, itu ada waktunya gitu. Terus biasanya ini maaf, ada pengakuan, minta diakui. Wih hebat lu, dia lu yang mimpin puji-pujian. Wih hebat lu, kalau nggak ada tamu artis itu, wah mungkin nggak semeriah ini.
itu ada pengakuan. Tetapi kalau melayani Tuhan, nggak ada pengakuan nggak apa-apa. Jadi kalau pelayan-pelayan yang melayani pekerjaan Tuhan, itu biasanya sekaligus dia melayani Tuhan. Tapi jemaat yang biasa, yang nggak melayani Tuhan, nggak melayani pekerjaan Tuhan, ngapain tuh? Gua nggak mau ngapain ya. Nah, jadi saudara-saudara, banyak berdoa. Berdoa buat gereja. Berdoa buat pemerintah. Minta tolong sama Tuhan supaya Pak Jokowi dilindungi. Minta tolong sama Tuhan Yesus. Seandainya Pak Jokowi tidak ada lagi, siapa yang kita mau pilih? Kayak-kayaknya Tuhan tuntunlah kami. Pengennya kami si Tuhan, Ganjar Pranowo Tuhan. Ya boleh dibawa dalam doa seperti itu. Itu pengennya kami Tuhan. Kalau Tuhan nggak mau, ya itu terserah. Tapi kalau Tuhan nggak mau, ya tolonglah pilih aja gubernur Jawa Tengah itu yang sekarang. Ya, sudah gitu. Jadi saudara-saudara yang begitu-begitu tuh berdoa untuk ikut terlibat di dalam melayani Tuhan. Amin. Tuhan memberkati semua. Bermain musik. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku, mari saya undang berdiri, dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Engkau Tuhan. Yesus, Engkau benteng dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkaulah perlindungan atas kehidupan kami. Kesehatan tubuh kami dalam perlindungan Tuhan. Yang percaya bahwa hari ini setiap firman Tuhan diberitakan ada kuasa mujizat. Amen. Yang lemah akan dikuatkan. Yes. Yang tawar hati akan dipulihkan. Amen. Dan yang sakit disembuhkan. Sebab oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, penyakitmu lenyap, engkau jadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Ada pergumulan yang sangat berat, yang masih sedang dialami
oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mohon ya Bapa, sekalipun mereka tidak mengangkat tangan, tetapi Engkau Maha tahu, Engkau menjangkau sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Derayan air mata, keluh kesah, penderitaan, berseru-seru kepadamu meminta tolong. Untuk pergumulannya, tolong Tuhan. Turunkan tangan Tuhan, angkat dan jamah dia. Berikan dia semangat dan kekuatan. Tuhan tolong, permasalahannya, pergumulannya, dibuka jalan keluar oleh Tuhan. Bapa, terima kasih. Aku hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu, ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus saja menyempurnakannya di dalam hati kami, agar jemaat Tuhan semakin lebih menguasai. Ada roh keperkasaan dan roh pengenalan akan Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka. Bapa, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.